Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 5987, Tuan Istana. Sebenarnya ada beberapa kendala di belakang, namun Chu Feng mampu menyelesaikannya dengan bantuan buku rahasia dasar. Sekarang Hua-Hua ada di sini, akan lebih mudah untuk menyelesaikan situasi ketika Chu Feng menyediakan formasi dan Hua-Hua berkontribusi dalam pengaturannya. Formasi penghalang bocah kecil. Kamu benar-benar patut ditiru, Hua-Hua sangat iri. Memiliki formasi seperti itu lebih berguna bagi para spiritualis dunia daripada harta apapun. Ini adalah senjata yang tiada taranya dan berada pada tingkat yang menantang surga. Usai mendapat pujian, ia segera mulai mengatur formasi. Saat Hua-Hua mulai mengatur formasi, Chu Feng segera menyadari perubahannya. Senior, kekuatan tempur penghalang Anda, hei, apakah matamu begitu tajam? Apakah kamu memperhatikannya? Itu adalah garis keturunan yang telah bangkit dan memperoleh kekuatan bertarung tingkat pertama, tapi nyatanya dia baru saja terbangun di gerbang formasi itu. Di generasi kita, hal itu sangat mengesankan, tapi sekarang sepertinya tidak ada apa-apanya. Kudengar Ling Xiao dan Jie Tian dari Istana Suci Tujuh Alam juga bisa melakukannya. Kamu seharusnya bisa melakukannya juga, kan? Hua-Hua mengatakan itu bukan apa-apa, tapi ada ekspresi bangga di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Yah, junior ini memang bisa melakukannya, kata Chu Feng. Hua-Hua tersenyum, dia tidak terkejut sama sekali. Meskipun dia belum pernah melihat Ling Xiao dan Jie Tian, dia sangat yakin bahwa teknik penghalang Chu Feng pasti lebih unggul dari Ling Xiao dan Jie Tian. Tidak ada orang yang lebih keterlaluan selain bocah di depanku. Jika ada, dia hanya bisa memikirkan satu orang. Namun tidak dengan generasi saat ini. Karena itu adalah ibu Chu Feng. Dengan kerjasama keduanya, mereka segera sampai di tempat yang disebutkan Chu Feng. Saat ini, istana bawah tanah sangat luas, seperti dunia bawah tanah. Namun di depan, ada hal besar yang menghalangi jalan menuju dunia bawah tanah. Benda ini bersinar terang, seolah-olah akan ada di sini besok. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa lapisan-lapisannya bertumpuk satu sama lain, dan struktur rumitnya masih sangat teratur. Tidak peduli ukurannya, kerapian dan bentuknya, kota ini seperti kota yang luas. Ia juga memiliki pintu masuk, gerbang itu, yang sangat megah. Tapi itu juga terasa seperti peringatan. Tidak ada entry yang tidak sah diperbolehkan di sini. Setelah dilakukan observasi dapat diketahui bahwa pemecahan formasi tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, hanya dapat dilakukan oleh satu orang. Jika ada yang masuk ke dalamnya, formasi akan beroperasi penuh. Senior, aku tidak berbohong padamu. Bukankah itu sangat berbahaya? Karena bahkan orang normal pun dapat melihat bahwa formasi ini tidak dapat diakses. Hua-Hua mengangguk dan segera menatap Chu Feng. Chu Feng, saya ingin mencobanya. Mendengar ini, Chu Feng juga terkejut dan buru-buru berkata, Senior, ini sangat berbahaya, aku tahu, dan kamu tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya sampai kamu masuk. Jadi kamu tidak dapat membantuku memberiku diagram formasi untuk memecahkan formasi tersebut, kan? Ya, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dan sebagian besar metode generasi muda untuk menghancurkan formasi tidak ada gunanya. Junior merasa formasi ini memiliki banyak ujian dan sangat rumit. Saya tidak yakin, jadi tentu saja saya juga tidak yakin. Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Chu Feng selalu percaya pada satu kalimat. Temukan kekayaan dalam bahaya? Apa yang kamu takutkan? Lakukan saja. Tapi intinya, Anda harus kaya untuk mengambil risiko. Chu Feng menilai tidak ada kekayaan dan kebangsawanan di tempat ini, yang ada hanya bahaya,
jadi tidak perlu mengambil resiko. Chu Feng, kamu belum mengalami era itu, tentu saja Anda belum pernah melihat pemandangan di mana orang-orang dari semua pihak ingin memasuki tempat ini. Istana keliling ini memiliki arti khusus bagi kami. Saya beruntung bisa menemukannya ketika sedang melemah, jika saya tidak mengambil kesempatan ini untuk mencobanya. Saya khawatir saya akan menyesalinya seumur hidup. Saat Hua mengucapkan kata-kata ini, matanya tertuju pada formasi megah yang tampak seperti kota raksasa. Chu Feng bisa membaca kerinduannya dari matanya. Senior, jika itu masalahnya, ambillah ini. Chu Feng mengeluarkan jimat teleportasi. Itu adalah jimat yang diberikan kepada Chu Feng oleh Presiden Kamar Dagang Prajurit. Itu bisa digunakan untuk melarikan diri ketika dalam bahaya. Hua terkejut saat melihat jimat yang diserahkan oleh Chu Feng. Yang mengejutkannya bukanlah Chu Feng memiliki harta karun sebesar itu. Tapi untuk harta yang begitu berharga, Chu Feng memberikannya dengan santai. Ini terlalu murah hati. Menurutnya, hanya orang dengan hubungan baik yang bisa bermurah hati. Dia dan Chu Feng baru mengenal satu sama lain belum lama ini, dan dia memiliki sikap seperti itu terhadap Chu Feng sebelumnya. Memikirkannya sekarang, dia merasa sedikit malu. Setelah tertegun sejenak, dia tersenyum, senyumannya sangat hangat. Bocah yang baik, pantas saja Istana Suci Tujuh Alam tidak bisa menangkapmu bocah nakal. Hua mendorong kertas jimat itu kembali. Saya memiliki harta yang sama, jadi Anda tidak perlu mengeluarkan uang. Setelah mengatakan itu, Hua langsung menuju pintu masuk formasi. Berhenti, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari formasi. Suaranya sangat membingungkan, dan tidak mungkin untuk mengetahui umurnya, tapi yang pasti itu adalah laki-laki. Salam, senior, saya tidak tahu senior itu tinggal di sini, jadi maaf karena sangat mengganggu Anda. Senior, mohon maafkan saya. Mendengar suara ini, Hua buru-buru memberi hormat. Chu Feng juga memberinya hormat. Mereka semua merasa bahwa suaranya tidak seperti formasi, tetapi lebih seperti nyata. Apakah itu benar-benar ada di sini? Ataukah suara itu berasal dari formasi? Meskipun dia bukan pemilik sebenarnya dari tempat ini, orang ini mungkin adalah orang yang menguasai formasi di sini. Formasi ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu tantang. Jika kamu ingin hidup, pergilah. Suara itu terdengar lagi. Senior, jika junior berhasil dalam tantangannya, apakah dia bisa mendapat hadiah? Namun pertanyaannya ditanggapi dengan tawa kecil. Jika kamu sangat suka bertanya, mengapa tidak bertanya kepada langit, kapan kamu akan mati? Mendengar ini, Hua sedikit mengernyit. Dia adalah orang yang pemarah, dan kata-kata yang sedikit sarkastik dari pihak lain membuatnya marah. Senior, bagaimana jika junior ini bersikeras menantangku? Nada bicara Hua kali ini sudah penuh rasa hormat. Pergilah sekarang, dan kamu akan masih hidup. Jika kamu masuk, hidupmu akan terhubung dengan kemampuanmu sendiri. Bukannya saya meremehkan Anda para spiritualis dunia saat ini, tetapi sama sekali tidak ada seorang pun di antara Anda yang dapat mematahkan formasi ini. Suara itu terdengar lagi. Hua langsung melangkah ke dalam formasi. Begitu dia melangkah ke dalamnya, formasi yang semula berjalan lambat mulai bergerak cepat. Chu Feng mengamati dengan cermat, matanya agak gugup. Jika dia baru saja mengamatinya sendiri, tidak masalah bahwa formasi itu berbahaya. Sebenarnya ada keberadaan kuno di sini dan pengingat yang jelas diberikan kepada Chu Feng. Dia khawatir Hua tidak akan bisa bertahan hidup. Tidak perlu melihat, dia tidak bisa keluar. Pada saat ini, dari sisi Chu Feng, suara dalam formasi terdengar lagi. Tapi kali ini, itu tidak datang dari dalam formasi, tapi dari sisi Chu Feng. Episode 5988, Zaman Kuno dan Zaman Sekarang, pria dengan rambut putih dan baju besi hitam.
Saat dia melihat sesosok tubuh berdiri di sampingnya. Pria ini tingginya lebih dari 2 meter. Mengenakan baju besi hitam, baju besi itu sangat halus dan ditutupi dengan jejak waktu, termasuk bekas pisau, pedang, berbagai senjata, dan bahkan seni bela diri. Sedangkan untuk kulitnya, sebenarnya bersinar, dan tidak ada garis spesifik yang terlihat. Namun rambut putih di kepalanya bisa terlihat dengan jelas. Rambut putih itu tersebar ke bawah dan jatuh di atas armor hitam, ditambah dengan sosoknya yang tinggi dan lurus. Rasanya sangat mendominasi dan menindas. Tapi orang ini jelas tidak memiliki permusuhan terhadap Chu Feng. Senior, karena kamu adalah penguasa tempat ini, kamu harus menguasai formasi di sini dan dapat mendengar percakapan kita. Dia sangat menghormati tempat ini, dan dia juga menghormatimu, tapi kenapa kamu sengaja memprovokasi dia? Apakah kamu bersikeras agar dia ikut campur? Dari sikap orang ini terhadapnya, Chu Feng dapat merasakan bahwa perlakuan orang tersebut terhadap Huahua barusan disengaja, hanya untuk membiarkan Huahua masuk ke dalam formasi. Karena kamu, kata pria berambut putih dan berarmor hitam. Aku. Chu Feng terkejut. Namamu Chu Feng, kamu adalah seniman bela diri junior terkuat di generasi sekarang, dan juga spiritualis dunia junior terkuat di generasi sekarang. Kenapa kamu tidak menantang formasi itu? Tanya pria berambut putih dan berarmor hitam. Karena aku mendengarkan nasihatnya, dengarkan saranku. Pria berambut putih dan berarmor hitam itu sedikit bingung. Formasi ini jelas memiliki 2 kata tertulis di atasnya, berbahaya. Pria berambut putih dan berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, sederhananya, itu karena aku dibujuk, tapi parahnya, itu karena aku pengecut. Tapi kenapa ini berbeda dengan Chu Feng yang kudengar? Senior, metode memprovokasi jenderal tidak ada gunanya bagi junior, kecuali kamu bisa dengan jelas memberitahu junior ini apa manfaat dari menghancurkan formasi ini. Junior ini mengamati bahwa seharusnya tidak ada harta karun di sini. Memang tidak ada harta karun, tapi apakah kamu menginginkan martabat? Tanya pria berambut putih dan berbaju hitam. Martabat. Chu Feng terkejut. Apakah kamu pernah bertemu dengan teman-temanmu dari zaman kuno? Kata pria berambut putih dan berarmor hitam. Saya pernah melihatnya sebelumnya, kata Chu Feng. Sebenarnya mereka juga lahir dalam waktu 100 tahun. Harus dikatakan bahwa mereka juga orang-orang masa kini, tapi kenapa mereka mengira mereka kuno dan meremehkan kultivator masa kini? Tahukah kamu kenapa? Pria berambut putih dan baju besi hitam itu bertanya. Karena garis keturunan mereka telah diturunkan dari zaman dahulu, karena keluarga mereka telah berdiri sejak zaman dahulu, kultivator masa kini. Pada titik ini, Chu Feng berhenti. Apa yang terjadi dengan para kultivator masa kini? Tanya pria berambut putih dan berarmor hitam. Berikut ini semua adalah tebakan junior. Tanpa penelitian yang teliti, Chu Feng tersenyum. Biarkan aku mendengar tebakanmu, kata pria berambut putih dan berarmor hitam. Junior ini menebak bahwa semua ras dan monster di era saat ini tidak lahir di era ini. Nenek moyang kita juga harus berasal dari zaman kuno. Mengapa kita tidak memiliki harta dari zaman kuno dan warisan dari zaman kuno? Dugaan saya, penampilan nenek moyang kita di zaman dahulu relatif biasa-biasa saja, dan mereka berada di posisi terbawah dalam dunia seni bela diri. Bukan karena mereka tidak bisa diwariskan, tapi tidak ada harta yang bisa diwariskan. Bahkan nenek moyang banyak orang mungkin bukanlah seorang kultivator bela diri di zaman kuno, tetapi mereka adalah orang biasa. Inilah sebabnya di banyak tempat di alam bawah, banyak orang bahkan tidak memiliki darah. Sesuatu pasti telah terjadi di akhir zaman kuno, dan semua keluarga sekte yang kuat terlibat. Yang menyebabkan mereka tertidur adalah kami, nenek moyang kami yang merupakan rakyat biasa, mewariskannya. Tetapi hal-hal pada zaman dahulu sepertinya telah menyebabkan banyak orang kehilangan ingatannya. Sehingga nenek moyang kita juga melupakan hal-hal yang ada pada zaman dahulu.
sehingga mereka merasa berasal dari zaman ini. Tentu saja, berapa banyak karakter dari zaman kuno yang bertahan hingga hari ini. Kebanyakan orang baru lahir di era ini. Para bangsawan dan raksasa terkenal di zaman kuno itulah yang bersikeras membedakan orang-orang di era yang sama. Karena mereka meremehkan kita, di mata mereka, kita mampu menempati era ini dan dunia seni bela diri yang luas ini hanya karena mereka tertidur lelap di mata mereka. Kami hanyalah kera yang menjadi raja saat harimau tidak lagi berada di pegunungan. Tidak, sebenarnya itu bukan monyet, itu semut di mata mereka. Kami masih manusia biasa dari zaman kuno. Eksistensi paling rendah, mereka adalah semut yang dapat menghancurkan rumah kita hanya dengan lambaian tangan atau menghirup udara. Kami hanya memanfaatkan tidur mereka untuk memperoleh sumber daya dan harta karun mereka, dan itulah cara kami mencapai pencapaian hari ini, tetapi dalam analisis terakhir. Mereka tidak semulia dan sekuat mereka, jadi di mata mereka, kami hanyalah warga sipil yang beruntung dan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ketika Chu Feng mengatakan ini, pria dengan rambut putih dan baju besi hitam benar-benar bertepuk tangan. Chu Feng tidak berbicara, tapi terus menatapnya. Ini bukan tebakan, tapi analisis berdasarkan apa yang Anda lihat dan dengar. Pengamatan dan analisis adalah keterampilan dasar seorang spiritualis dunia. Keterampilan dasarmu bagus. Saya dapat memberitahu Anda bahwa analisis Anda benar, semua kehidupan lahir di zaman dahulu. Zaman dahulu hanyalah warisan dari zaman kuno. Saat ini juga merupakan warisan dari zaman kuno, hanya saja di setiap zaman, ada orang kuat yang mendominasi, dan ada juga orang yang hidup damai. Orang kuat secara alami memandang rendah rakyat jelata, kata pria berambut putih dan berbaju hitam. Jadi para senior juga meremehkan kita, Chu Feng. Rasa hormat bergantung pada kemampuan. Kemampuan siapa yang diandalkan? Andalkan kemampuanmu sendiri. Orang yang lemah tidak bisa mendapatkan rasa hormat, mereka hanya bisa mendapatkan rasa kasihan dan simpati, tetapi yang kuatlah yang memutuskan apakah akan menunjukkan belas kasihan dan simpati, karena mereka bisa menolak belas kasihan dan simpati. Dan mereka bisa memilih untuk memberikan penghinaan dan kehancuran, itu semua berdasarkan hati nurani, tapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa mereka memenuhi syarat untuk mengambil keputusan. Misalnya, wanita itu saat pertama kali datang ke sini. Dia tetap tidak menyukaimu, kaulah yang menunjukkan tata letak susunan formasi yang membuatnya berubah pikiran. Ini adalah rasa hormat yang kamu peroleh dengan kekuatanmu, demikian pula, jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat kami, Anda harus menggunakan kekuatan Anda. Kalau tidak, mengapa aku harus menghormatimu? Untuk apa nenek moyang kita bekerja keras? Apakah menurut Anda ini untuk melindungi segala sesuatu di dunia dan semua orang di dunia? Tentu saja tidak. Nenek moyang kita telah bekerja keras dari generasi ke generasi untuk membuat jarak antara kita semua. Jadilah orang yang kuat. Jadilah orang yang mengendalikan nasib orang lain, dan jadilah tuan. Inilah motivasi untuk berlatih keras. Chu Feng tidak menjawab perkataan pria berambut putih dan berbaju hitam itu. Tapi Chu Feng tahu bahwa pikiran pria berambut putih dan baju besi hitam sebenarnya adalah pikiran sebagian besar pembudidaya seni bela diri. Bukan hanya pada zaman dahulu, namun juga pada zaman sekarang. Bahkan masa depan pun akan sama. Episode 5989 Rasa Hormat. Chu Feng, jika kamu ingin mendapatkan rasa hormatku, pergi dan hancurkan formasi itu. Tentu saja, jika kamu mau melanggarnya, aku bisa membiarkan wanita itu hidup. Setelah pria berambut putih dan berarmor hitam selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Kemudian Chu Feng memperhatikan bahwa kecepatan formasi mulai meningkat. Tidak lama kemudian, semburan ratapan menyakitkan terdengar dari dalam formasi. Itu persis seperti teriakan hua-hua. Senior, keluarkan dia. Junior bersedia masuk. Chu Feng tidak ingin hua-hua disiksa lagi, karena dia tidak bisa mati begitu saja tanpa menyelamatkannya. Lebih baik selamatkan hua-hua secepat mungkin. Sangat bagus. Saat pria berambut putih dan berarmor hitam itu berbicara,
dia menjentikkan jarinya lagi. Dan segera, sesosok tubuh melayang keluar dari dalam formasi, itu adalah Hua-Hua. Saat ini, Hua-Hua tidak jelas terluka, namun kondisinya sangat lemah. Dia tampaknya lebih terstimulasi secara mental. Senior, Chu Feng buru-buru mengambil Hua-Hua yang mengambang dan meraih pergelangan tangan Hua-Hua untuk membantunya menstabilkan suasana hatinya. Chu Feng, apakah aku masih hidup? Ketika Hua-Hua melihat Chu Feng, dia sebenarnya yakin bahwa dia aman. Tapi dia tidak tahu kenapa dia keluar dari formasi. Bukankah berarti memasukinya bergantung sepenuhnya pada kemampuan Anda? Mengapa dia dibebaskan? Lagi pula, dia tidak bisa menghancurkan formasi sama sekali. Terima kasih kepada anak muda ini, itu karena dia ingin menghancurkan formasi atas namamu sehingga aku membuat pengecualian dan memberimu jalan keluar. Ingat, kedepannya bertindaklah sesuai kemampuanmu agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Saat Hua-Hua bingung, suara pria berambut putih dan berarmor hitam terdengar lagi. Tapi kali ini dia sudah menghilang. Suara itu berasal dari dalam formasi. Tampaknya menurutnya, Hua-Hua tidak memiliki kualifikasi untuk melihat wujud aslinya. Hua-Hua memandang Chu Feng dengan tatapan mata seperti itu, ingin mencari jawaban. Chu Feng tersenyum dan mengangguk, membuktikan bahwa apa yang dikatakan pria berambut putih dan lapis baja hitam itu benar. Chu Feng, kamu, jangan masuk. Hua-Hua tiba-tiba meraih tangan Chu Feng. Senior, jangan khawatir, formasi ini seharusnya tidak menjadi masalah bagiku. Chu Feng tersenyum dan memikirkan tangan Hua-Hua. Dia tahu bahwa dia harus masuk, jika tidak, Hua-Hua pasti akan mati. Chu Feng, kamu tidak diperbolehkan pergi, tapi Hua-Hua memegang erat tangan Chu Feng dan menolak membiarkan Chu Feng pergi. Dia telah memasuki formasi itu dan tahu betapa menakutkannya itu. Akan baik-baik saja jika Chu Feng masuk secara sukarela. Tapi jika itu untuk menyelamatkannya, dia tidak tahan. Senior, jika aku tidak pergi, kita semua akan mati, kata Chu Feng melalui transmisi rahasia. Dia menakuti Hua-Hua. Dia bisa merasakan bahwa orang itu tidak akan menyakitinya, tapi Hua-Hua berbeda. Jika Chu Feng tidak ikut masuk formasi, Hua-Hua mungkin dalam bahaya. Benar saja, setelah mendengar ini, Hua-Hua ragu-ragu. Bukannya dia tidak bisa menerima kematiannya sendiri, lagi pula dialah yang menyebabkan masalah ini. Tapi dia tidak bisa menerima pembunuhan Chu Feng. Melihat ekspresi Hua-Hua, Chu Feng mengetahui bahwa sifat asli Hua-Hua adalah dia sebenarnya adalah wanita yang menghargai persahabatan. Senior, percayalah padaku, saya bisa menembus formasi itu, aku juga bisa membawamu pergi dari sini dengan selamat, kata Chu Feng sambil tersenyum, dan kali ini dia berhasil mendorong tangan Hua-Hua, berbalik dan berjalan menuju formasi. Hua-Hua berusaha sekuat tenaga untuk duduk dan menatap punggung Chu Feng. Ekspresinya tidak lagi setenang sebelumnya. Sebaliknya, ia merasa panik dan malu, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan tidak tahu sama sekali. Karena jika dia tidak bersikeras untuk masuk ke dalam formasi itu, dia tidak akan berada dalam situasi berbahaya saat ini. Tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengandalkan pria yang jauh lebih muda darinya. Di bawah tatapan Hua-Hua, sosok Chu Feng ditelan oleh formasi, dan formasi mulai bergerak semakin cepat. Seperti yang diharapkan Chu Feng, formasi ini tidak dapat dipecahkan oleh kode rahasia utama. Karena ini adalah formasi ujian. Namun untungnya, formasi ini terutama menguji bakat dan ketekunan. Bagi orang awam, formasi ini seperti neraka. Tapi bagi Chu Feng, formasi ini jauh lebih sederhana dari yang dia harapkan. Di dalam formasi, kekuatan penghalang yang melonjak seperti hantu jahat terus-menerus berjalan melalui tubuh Chu Feng.
Chou Feng juga merasakan sakit di wajahnya. Mampu menanggungnya bukan berarti tidak menyakitkan. Oleh karena itu, Chou Feng juga menutup matanya, mengertakkan gigi, dan mencoba yang terbaik untuk menolak ujian ini. Namun segera, Chou Feng membuka matanya. Dia menemukan bahwa meskipun kekuatan formasi masih menutupi tempat ini seperti badai, namun tidak lagi menyerangnya. Segera, dia tahu jawabannya. Pria dengan rambut putih dan baju besi hitam datang dari kedalaman badai dan muncul di hadapannya. Sepertinya dia lulus ujian. Jenius paling kuat di zaman kita, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Chou Feng, kamu tidak mengecewakanku. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah pria berambut putih dan baju besi hitam, Chou Feng bisa merasakan tatapannya. Tampaknya hasil ini sesuai dengan harapannya. Senior, apakah ada yang ingin junior ini lakukan? Tanya Chou Feng. Tidak, kata pria berambut putih dan berarmor hitam. Benarkah? Chou Feng bertanya lagi. Kenapa? Kamu sepertinya ingin melakukan sesuatu untukku? Tanya pria berambut putih dan berarmor hitam. Jika ada keuntungan, junior ini tidak keberatan membayarnya, kata Chou Feng sambil tersenyum. Dasar bocah nakal, ternyata kamu menginginkan keuntungan. Kalau begitu aku mungkin mengecewakanmu. Kamu tidak akan mendapatkan sumber daya budidaya atau harta apapun di sini, tapi nyatanya, kamu telah mendapatkan hal yang paling berharga, yaitu rasa hormatku, kata pria berambut putih dan berbaju hitam. Chou Feng tersenyum. Siapa yang tidak ingin dihormati? Tapi ada juga orang. Ada begitu banyak orang di dunia ini, tidak perlu dihormati oleh semua orang. Faktanya, terkadang, Chou Feng benar-benar tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Oleh karena itu, dalam pandangan Chou Feng, penghormatan ilusi ini terkadang tidak seberharga harta surga dan bumi. Tapi pihak lain sudah menyatakan posisinya. Chou Feng tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, jadi dia berkata, kamu masih tidak tahu bagaimana memanggilku senior. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Jika kamu bisa tumbuh ke level itu, kamu secara alami akan memahamiku, kata pria berambut putih dan baju besi hitam. Senior, dia berada di level berapa? Tingkat apa yang harus dicapai oleh junior sebelum mereka dapat memahami senior? Tanya Chou Feng. Pria berambut putih dan berbaju hitam tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah menerima warisan dari Kaisar Roh Dunia? Ya, Chou Feng tidak menyangkalnya. Karena pihak lain mengatakan ini, dia secara alami melihat sesuatu. Ketika kekuatanmu cukup dekat dengan Kaisar Roh Dunia, kamu secara alami memenuhi syarat untuk memahamiku, untuk saat ini masih perlu bekerja keras. Kesenjangan antara zaman sekarang dan zaman dahulu masih sangat besar. Setelah mengatakan ini, segala sesuatu di sekitarnya mulai menyebar, dan sebuah gerbang muncul. Itu adalah gerbang tempat Chou Feng melangkah ke tempat ini. Tapi pria dengan rambut putih dan baju besi hitam menghilang ke dalam badai. Chou Feng menyadari bahwa pihak lain akan pergi, jadi dia segera bertanya, senior, tahukah kamu apa yang terjadi di zaman kuno? Apakah kamu tahu sesuatu tentang Tianhe ke-9? Harta karun apa yang ada di sini? Chou Feng bertanya satu demi satu. Namun, pria dengan rambut putih dan armor hitam tidak menjawab satupun pertanyaannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.